Mohon perhatiannya Bapak Ibu tamu undangan. Belum waktu siang, kita mulai saja untuk kegiatan pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di SD Negeri Pondok Gebang Sari dalam rangka untuk mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah sebagai bagian dari tugas CGP, yaitu Ibu Widya Susanti SPD. Pada kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah ini, beberapa acara yang akan kita ikuti bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga penyampaian budaya positif oleh CGP, kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu tamu undangan dan peserta diseminasi budaya positif di sekolah, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dilaksanakan oleh CGP kita dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita ikuti untuk sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Pondok Gebang Sari kepada beliau Ibu Mariatun SPDCD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Negeri Pondok Gebang Sari, Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan dari guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah yang nantinya akan dipaparkan oleh Bu Widya Susanti. Yang kedua, salawat dan salam monggo selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak dan Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menambah wawasan kita tentang diseminasi budaya positif di sekolah yang nantinya akan dipaparkan oleh Bu Widya Susanti. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadirinya. Semoga dengan nanti kita bersama-sama belajar tentang diseminasi, kita bertambah wawasan kita. Jadi kita nanti mengetahui apa sih itu diseminasi budaya positif, terutama di sekolah kita. Monggo diikuti dengan baik. Terima kasih kepada Bu Widya Susanti yang telah berkenan untuk memaparkan diseminasi ini. Semoga nanti dengan kegiatan-kegiatan yang positif ini membawa pengaruh atau menambah majunya sekolah kita. Semoga juga nanti Bu Widya mengikuti semua kegiatan CGP lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dipermudah sama Allah sampai selesai nanti, dengan harapan nanti SD kita akan
kasih Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah acara inti penyampaian diseminasi budaya positif di sekolah oleh CGP dari SD Pondok Kebangsari, yaitu Ibu Widya Susanti SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Pondok Kebangsari, yang saya hormati rekan-rekan guru beserta staf karyawan SD Negeri Pondok Kebangsari, yang saya hormati tamu undangan. Mohon izin saya di sini menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah yang merupakan tugas saya sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Ya, di sini saya mendapat fasilitator Bapak Alvin Alfala sebagai fasilitator kami, kemudian pengajar praktik ada Bapak Rafiq Al-Hasan, Bapak Ibu Kepala Sekolah Ibu Mariatun, dan saya sendiri CGP Angkatan 11 Widya Susanti. Topik yang nanti akan dibahas, yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Ya, yang pertama di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, paradigma perubahan. Nanti kita akan beraktivitas ya di kegiatan kepala tangan yang mungkin pernah kita laksanakan ketika Bu Novia melaksanakan diseminasi budaya positif. Nanti ada 2 orang, A dan B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala, mengepal sekencang-kencangnya. Kemudian teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda atau yang B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Boleh minta bantuannya Ibu Uci sama Ibu Anggi. Ibu Anggi jadi A atau jadi B? Jadi A. Jadi A. Berarti Ibu Uci nanti merayu Ibu Anggi. Benda apa saja yang paling disukai, yang paling berharga menurut Bu Anggi? Emas. Boleh sambil di depan ya. Boleh.
Bu Andi, hari ini saat ini saya butuh sesuatu yang mungkin jenengan bisa membantu saya. Kira-kira itu apa? Iya. Apa yang ada di genggaman panjenengan itu mungkin yang saya butuhkan. Yang bisa menolong saya, yang bisa membantu saya, ya. Ya. Itu mungkin sesuatu yang bisa membuat saya bahagia seperti itu. Ya. Tapi kalau yang ada di genggaman saya ini tidak boleh diminta oleh siapapun, Bu. Ya, tolonglah. Saya ini butuh sekali dengan benda yang panjenengan pegang. Panjenengan tahu saya ini orang susah. Ya, saya Perlu tahu. bantuan orang lain supaya saya lebih bahagia. Ya, saya tahu keadaan Bu Puji seperti itu, tapi untuk yang satu ini tetap saya tidak boleh diminta oleh siapapun, Bu. Karena ini sungguh sangat berharga untuk saya. Ya. Tapi tolonglah Mbak, saya butuh sekali. Tolong. Maaf Bu, tetap tidak bisa. Tolonglah Mbak. Ini karena saya sudah tadi malam sudah sholat istighfar. Saya sudah minta petunjuk bahwa yang bisa membantu saya itu hanya panjenengan. Itu menurut firasat saya. Itu mungkin petunjuk dari di atas. Maka tolonglah Mbak, itu yang benda yang ada di genggaman panjenengan tolong kasih ke saya. Saya butuh bantuan sekali. Saya butuh banget untuk saya. Ibu, tapi mohon maaf untuk yang ini benar-benar tidak bisa diminta sama Bu Puji. Mohon maaf sekali. Terima kasih. Tepuk tangannya dong Bapak Ibu. Ya, dari tadi yang dipraktekkan kegiatan yang sudah dipraktekkan oleh Bu Anggi dan Ibu Puji, kira-kira yang memegang kontrol siapa Bapak Ibu? Boleh dijawab Pak Faiz? Betul, yang memang memegang kontrol adalah Ibu Anggi. Di sini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter seseorang. Yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini pendapat dari Dr. William Bussard melalui Chase Theory. Di sini kita akan mempelajari siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Di sini stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, pilihan atau pilihannya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, stimulus respon ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol atau pilihannya semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi Anda tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teorinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Selanjutnya kita akan mempelajari apakah makna disiplin. Makna disiplin di sini, disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplinnya yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato.
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dari sini kita mempelajari nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas budaya, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William berdasar pada teori kontrol 1984. Kemudian yang ketiga, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kiai Dosen 1998. Dari sini kita mempelajari bahwa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu meliputi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Perilaku manusia serta diri kita, yang pertama biasanya melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, murid berpikir bahwa apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu juga merupakan motivasi eksternal. Kemudian murid berpikir untuk menghargai diri sendiri. Mereka berpendapat saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Di sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Jadi di beberapa sekolah ada guru yang memberikan hukuman maupun penghargaan. Kita sudah merasa ketika memberikan penghargaan, kita itu sudah merasa baik. Ternyata penghargaan itu juga bisa menghukum. Jadi ada istilah dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta
atau membujuk. Karena itu merupakan dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Calvin Cohn 1993, yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, karena dengan penghargaan merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan merusak hubungan, bisa merusak hubungan pertemanan murid. Kemudian ada penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan mematikan kreativitas. Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat membentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid dengan bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Yang terakhir, fokus pada proses. Di sini ada beberapa pernyataan. Nanti saya minta Bapak Ibu menelaahnya apakah itu sebuah hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Jadi di dalam buku menuliskan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Oke, kita catat hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di situ ada karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi. Ya, ini untuk jawabannya. Kita lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena kita telah berbuat kesalahan. Kemudian hukuman perbedaan yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, perbedaannya anak membenci kedisiplinan.
konsekuensi anak dapat menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, konsekuensi bersifat stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar dapat menyesuaikan diri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi merupakan konsep diri yang baik. Dengan hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Sedangkan dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat anak merasa marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi membuat anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Selanjutnya ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan tujuan mulia dari anak tersebut, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen 2004. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pembelajaran ketiga ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang kita sering kita laksanakan di sekolah itu kebanyakan peraturan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi kita di sini mempelajari keyakinan kelas. Untuk menjawab pertanyaan itu ada 3 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Di sini pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3, kalau ditelaah, menciptakan kita itu memiliki motivasi ekstrinsik untuk melakukan sesuatu. Sedangkan yang kita inginkan adalah motivasi intrinsik. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di sini ada beberapa peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kita menganalisis peraturan tersebut menjadi keyakinan. Untuk yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu adalah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Peraturan menggunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Untuk peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Berikut beberapa cara untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, melibatkan semua warga kelas dari guru dan murid. Kemudian yang kedua, menuliskan aturan-aturan yang ada di sekolah. Jadi kita menelaah aturan-aturan yang ada di sekolah. Kemudian menyeleksi atau menyaring aturan yang akan digunakan di kelas. Kemudian mengubah aturan yang diseleksi tersebut menjadi kalimat positif menggunakan kata kunci nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan peraturan tersebut. Yang kelima, menyepakati bersama keyakinan kelas tersebut. Yang keenam, mencetak menjadi poster keyakinan kelas. Yang ketujuh, ditempelkan di dinding ruang kelas. Pembelajaran keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang paling utama adalah bertahan hidup, kesenangan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, penguasaan. Yang kelima, kebebasan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama, kebutuhan dasar hidup itu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, ada kebutuhan dasar penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir ada kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini juga dimiliki oleh siswa kita. Misalkan siswa kita
dia senang bermain bola di kelas. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan apa? Mbak Budi ya? Ada kebutuhan kesenangan, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan. Kalau murid kita senang bermain bola di kelas, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Disiplin positif yang berpusat pada murid dengan pendekatan restitusi disebut dengan 5 posisi kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Itu guru pada posisi penghukum, bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Minta bantu buat YouTube. Connected. Bisa dilihat. Ini salah satu contoh video guru sebagai penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik. Ya, tadi adalah salah satu contoh guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua ada guru sebagai pembuat rasa bersalah. Di sini guru pada posisi pembuat rasa bersalah akan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, tadi adalah contoh guru sebagai membuat rasa bersalah. Yang ketiga ada guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Bapak istilahnya Mas Raffi. Boleh disaksikan guru sebagai posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa mengamalkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, selanjutnya guru sebagai pemantau. Guru pada posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Boleh disaksikan videonya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, selanjutnya guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hingga di sini murid diminta untuk mencari solusinya sendiri. Boleh disaksikan videonya. Naren,
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, dari 5 posisi kontrol guru, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, kemudian manajer, kira-kira yang terbaik, yang paling baik, kira-kira guru sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai teman ya. Manajer. Satu jawaban. Yang terbaik sebagai Teman. sebagai yang terbaik itu sebagai manajer. Jadi anak itu nanti akan mencari solusinya dari permasalahannya sendiri. Mari dari di sini ada beberapa pernyataan. Besti. Ada beberapa pernyataan. Nanti kita amati kira-kira itu termasuk guru sebagai teman, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pengamat atau manajer. Untuk pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Termasuk apa kira-kira Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pengungkapan rasa kecewa yang sangat buruk. Membuat merasa bersalah. Ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai penghukum, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Sebagai teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Kalau pembuat merasa bersalah itu biasanya ungkapan kekecewaan dari seorang guru, mengungkapkan kalau guru itu kecewa terhadap muridnya. Kalau di sini kamu selalu yang paling terakhir, berarti guru itu menjudge muridnya sebagai yang paling terakhir, sebagai penghukum. Lanjut segitiga restitusi.
Tadi yang terbaik adalah guru sebagai manajer. Kemudian ketika ada siswa kita yang melakukan kesalahan, sebaiknya diselesaikan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dari kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Pada menstabilkan identitas, guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Bisa juga dengan Bapak Ibu juga berbuat salah. Bisa juga dengan mengatakan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau bisa juga guru berkata, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Atau juga bisa berkata dengan, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah kata-kata dari seorang guru yang bisa mencerminkan dari menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua, validasi kebutuhan. Guru bisa berkata dengan yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Yang kelima, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang keenam, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Dapat dilakukan dengan guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Yang kedua, kamu ingin jadi anak seperti apa? Yang ketiga, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan kelas. Di sini disiplin positif merupakan teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Terima kasih, salam dan bahagia. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin peserta diseminasi budaya positif di sekolah, demikian tadi paparan materi yang disampaikan oleh CGP kita, Ibu Widya Susanti. Terima kasih untuk kehadiran dan juga partisipasi, juga apresiasi dari Bapak Ibu, khususnya dari pimpinan kita, Ibu Kepala Sekolah.
Sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Widya Syafa, siswa kelas 4 SD Negeri Pondok Gebang Sari. Terima kasih kepada Bu Widya yang telah mengajak saya untuk berdiskusi tentang perilaku saya. Saya lebih suka diajak berdiskusi seperti ini daripada saya mendapatkan hukuman. Saya akan berusaha untuk mematuhi keyakinan kelas yang telah saya buat bersama Bu Widya. Terima kasih. Halo, nama saya Valorani Sakwindi, siswa kelas 4 SD Negeri Pondok Gebang Sari. Saya merasa senang dapat berdiskusi atas perilaku saya yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan mencari solusi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Iftina Sabia Rafifa. Saya kelas 4 SD Negeri Pondok Gebang Sari. Saya berterima kasih kepada Bu Widya karena telah mengajari saya berdiskusi atas kelakuan saya yang kurang baik. Saya merasa senang. Terima kasih.